Oke, sekarang kita coba untuk melakukan setup dan juga instalasi dari Expo kita. Di sini untuk Expo-nya sendiri, kita bisa lakukan instalasi dari official webnya langsung, yaitu expo.dev. Di sini kita bisa buka untuk dokumentasi. Nah, untuk cara instalasinya, di sini kita jalankan via npx untuk pembuatan project dari Expo-nya yang versi terbaru. Nah, untuk Expo-nya sendiri, di sini kita butuh yang namanya Node.js. Di sini kita bisa install Node.js yang versi LTS. Nah, cara installnya bisa buka di sini, dapatkan Node.js, kemudian nanti bisa install versi LTS-nya. Sesuaikan dengan sistem operasi masing-masing, contohnya seperti Windows, macOS, Linux, atau yang lain. Ini nanti bisa lakukan instalasi untuk Node.js-nya untuk menjalankan fitur dari npx-nya. Di sini kita coba langsung pembuatan project dari mobile kita. Sini kita bisa copy. Kemudian kita buka Windows Explorer kita. Nah, di sini saya melakukan instalasi dari Project Expo-nya di folder YouTube, kemudian Medsos. Nah, dalam Project Medsosnya sendiri, mungkin saya hapus dulu folder mobile-nya ini. Kemudian kita klik kanan, opening terminal. Selanjutnya kita tinggal paste untuk perintah yang tadi kita copy di dalam official dari website Expo-nya. Kemudian di sini kita bisa enter perintahnya. Kita tunggu proses instalasinya berjalan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita masukkan di sini. Nah, contohnya seperti ini. What is your app name? Apa nama dari aplikasi kita? Nah, untuk nama aplikasinya saya sebut saja namanya Just Cram App. Nah, kemudian kita tinggal enter. Kemudian kita tunggu lagi untuk proses instalasinya selesai dari Expo-nya. Oke, di sini untuk project Expo-nya sudah berhasil terbuat. Tahap selanjutnya, di sini kita coba buka folder message kita ini masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, caranya tinggal jalankan perintah kode spasi titik. Oke, di sini untuk projectnya sudah terbuka di Visual Studio Code. Di sini sudah terbuka untuk folder client JavaScript app yang tadi kita buat projectnya, kemudian folder servernya yaitu bagian backendnya. Nah, di sini ada beberapa package yang perlu kita install di dalam project JavaScript app kita ini. Beberapa package-nya seperti Expo, Vector Icon yaitu untuk pembuatan iconnya, cuman kayaknya di sini sudah terinstall kalau kita buka di package JSON. Nah, di sini sudah terinstall untuk Expo Vector Icon, jadi iconnya sudah bisa kita gunakan di dalam Expo kita. Dan juga beberapa fungsi-fungsi lain kayak button tab, kemudian elemen, dan juga Create Navigation Native yaitu untuk perpindahan dari satu screen ke screen lainnya nanti. Dan beberapa package-package lainnya kayak Expo Font dan lain-lain. Nah, kemudian di sini yang perlu kita buat di dalam project JavaScript app kita ini, kita coba riset dulu untuk file-file bawaannya ini yang kayaknya kita tidak perlu. Seperti file bernama hook, kemudian constant, dan juga komponen. Kita bisa hapus dulu untuk folder-folder dan juga file-file bawaan pada saat kita lakukan instalasi dari Expo-nya. Caranya kita bisa langsung menjalankan reset project-nya yang ini menggunakan fitur npm. Ini kita tinggal buka di terminal. Nah, sini sebelum kita reset project-nya, kita masuk dulu ke folder yang kita tuju, yaitu justclaim.app-nya ini. Nah, kita bisa gunakan cd, kemudian justclaim app, enter. Ini sudah masuk ke dalam folder yang kita tuju, kemudian kita bisa jalankan untuk npm run reset project-nya ini. Kita tinggal jalankan npm run reset project, enter. Nah, di sini ada pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu kita ingin hapus file bawaannya atau file yang sudah existing. Di dalam sini seperti folder hook, constant, dan seterusnya.
kita simpan ke dalam folder bernama app example atau kita delete semuanya. Nah, sini kita tidak perlu simpan, kita delete semuanya saja. Bisa kita klik N untuk no. Nah, sini untuk semua folder dan juga file bawahnya bakal terhapus di dalam project dari Expo kita. Kemudian di sini kita perlu lakukan instalasi lagi dalam package-package yang kita butuhkan. Seperti kita bisa install yaitu React Native Async Storage, yaitu untuk penggunaan local storage untuk menyimpan data dari user kita dan juga token kita nantinya. Ini kita bisa lakukan instalasi, kita bisa copy yang ada di sini, masuk ke dalam codingan, kemudian kita tinggal paste perintahnya, kemudian enter. Kita tunggu untuk proses instalasinya selesai. Setelah sudah selesai, kita cek di package JSON. Di sini sudah terinstall untuk React Native Async Storage-nya. Kemudian kita perlu buat juga untuk state management globalnya menggunakan Sustan yang ini. Nah, untuk cara instalasinya kita bisa buka dokumentasinya langsung. Di sini sudah ada untuk cara instalasinya, lumayan simple, tinggal jalankan npm install Sustan. Kita bisa copy, masuk ke dalam codingan lagi, dan kita tinggal paste ke sini untuk instalasi Sustan. Kemudian kita install yang namanya Axios untuk komunikasi dengan backend-nya nanti. Sini kita bisa install npm install Axios. Oke, untuk Axios-nya sudah terinstall. Berarti sudah aman semua untuk semua package yang kita perlu install. Selanjutnya, di sini kita coba jalankan untuk aplikasi kita. Nah, untuk cara jalankannya kita bisa jalankan via npm start yang ada di sini. Ini kita bisa buka lagi terminalnya. Kemudian kita bisa clear terlebih dahulu. Kemudian npm start. Enter. Di sini untuk visual pseudocode-nya saya bakal perkecil. Jadi bagian kanan nanti itu untuk emulatornya yang akan jalan. Ini kita tunggu untuk metronya jalan di dalam Expo-nya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa cara kita untuk menjalankan aplikasi Expo kita. Nah, cara yang paling mudah yaitu kita bisa scan QR code yang ada di sini di dalam device masing-masing menggunakan Expo Go. Nah, contohnya sudah ada di dalam dokumentasi dari Expo-nya langsung. Kita bisa buka di bagian setup, your environment. Nah, sini kalau teman-teman sudah ada Android, jadi bisa install yang namanya Expo Go di dalam Google Play Store. Jadi bisa install Expo Go-nya ini. Ya, nanti tinggal scan QR code-nya supaya codingan dari Expo-nya jalan di dalam device masing-masing. Nah, begitupun juga teman-teman yang gunakan iOS. Nah, sini bisa install di dalam App Store, di dalam iOS-nya, yaitu Expo Go. Kemudian nanti tinggal scan QR code di dalam VS Code-nya yang ada di sini. Pada saat teman-teman jalankan npm style-nya. Nah, cuman di sini karena saya ingin tampilkan untuk proses dari tampilan Android app saya ingin jalankan via emulator. Ini saya jalankan saja via emulator dengan cara menekan tombol A. Nah, untuk emulatornya sendiri di sini lumayan ribet untuk cara pemakaiannya, terutama yang pakai Android emulator. Nah, di sini kita perlu install Android Studio kalau yang menggunakan Windows. Nah, sini lumayan panjang, dia harus lakukan Android Studio, kemudian kita harus install juga yaitu Android SDK-nya. Nah, kemudian di sini SDK tool-nya juga perlu kita instalasi dan juga kita atur di dalam environment variable dari PC kita. Selanjutnya kita tinggal buat yang namanya emulatornya. Nah, di sini saya sudah buat untuk emulatornya. Jadi untuk video ini saya akan jalankan via emulator, tapi untuk teman-teman supaya codingannya lumayan lancar jalannya, bisa jalankan via device masing-masing saja supaya lebih cepat.
seperti jalankan via Android device atau iOS dengan cara men-scan QR code yang ada dalam codingannya, yang ada seperti ini. Ada error di dalam ini, saya atur dulu bentar. Oke, di sini aplikasinya sudah berjalan setelah lumayan banyak error. Akhirnya jalan juga. Jadi sini saran saya mungkin teman-teman tidak perlu jalankan via emulator. Di sini saya pakainya via emulator karena pengen tampilin tampilan dari hasilnya nanti. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mengikuti video ini, teman-teman jalankan saja via Android device atau iOS device masing-masing dibanding pakai emulator, karena di sini lumayan berat nih dan lumayan lama juga dan banyak errornya. Jadi saran saya pakai device masing-masing saja dibanding pakai emulator untuk menjalankan aplikasi dari Expo-nya. Jadi ini mungkin sedikit penjelasan untuk cara kita instalasi dari Expo-nya, dan juga kita install beberapa package yang kita butuhkan seperti Axios, React, Native Async Storage, dan juga Sustan di dalam aplikasi kita. Di video berikutnya kita coba lakukan setup untuk bagian UI-nya, yaitu menggunakan Native Win. Jadi jika Anda tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.